Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apo Handmade. Kali ini mau ngobrol tentang alat-alat jahit yang biasa digunakan ya. Jadi kita udah bahas kain, kita udah bahas benang. Nah sekarang kita ngobrol tentang untuk alat yang pertama kita mulai dengan jarum jahit. Kalau ke toko alat-alat jahit bilang aja jarum jahit yang biasa. Ini saya juga gak tahu mereknya apa, ada banyak dan harganya juga ekonomis ini ya. Kalau yang quilt biasanya saya pakai merek Clover. Ini merek Clover, ada tulisannya untuk quilt. DMC juga ada ngeluarin untuk sulam. Jadi satu pack ada berapa macam ukuran, lumayan ekonomis yang ini. Terus selain untuk ada jarum untuk quilt, Clover itu ada jarum untuk aplikasi. Juga karena saya kalau ngejahit itu agak keras, jadi jarum tuh gampang bengkok. Kalau teman-teman seperti saya modelannya kayak gitu, jarum tangan banyak yang bengkok, teman-teman bisa beli Clover misalnya untuk quilt ya, quilt yang hitam, dia lebih keras, lebih kuat, jadi lebih awet ya. Habis itu ada juga jarum untuk piecing tuh ngegabungin dua kain tapi pakai tangan. Saya pakai yang keluaran punyanya Sanai Kono Sensei, tapi ada juga Clover untuk piecing stuff. Ya teman-teman beli aja yang teman-teman pakai gitu sesuai keperluannya. Nah terus kalau ada budget ekstra, teman-teman ada uang lebih bisa beli ini Clover juga dome, itu untuk naruh jarum. Jadi kalau habis pakai tinggal slip ke salah satu slot di sini. Oke, sini ada bukaannya, teman-teman tinggal masukin ke sini terus diputar. Nah, udah. Jadi semua jarum kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jarum sulam, jarum jahit tangan, jarum quilt gitu, semua satu tempat rapi. Terus kalaupun nyangkut, teman-teman tinggal buka ini pakai obeng terus diangkat kayak gitu aja, terus aman. Jadi rapi, nggak lupa naruh misalnya di cushion gitu ya, di bantalan jarum gitu ditaruh suka lupa atau jatuh hilang. Ini penting banget buat teman-teman yang masih punya anak kecil atau binatang peliharaan ya, takutnya ketusuk dia gitu. Ini tentang jarum. Next, jarum pentul ya. Jarum pentul ada yang biasa tuh ya, bisa beli, cuma itu karena saya jarang pakai, saya sering pakai yang untuk quilt, dia bisa nembus lebih dari 3 lapis gitu. Jadi saya pakai merek Clover ini, dia lebih panjang kelihatannya, lebih panjang badannya ini ya. Terus juga dia bisa nembus lebih dari 3 lapis termasuk batting gitu kalau lagi dipakai, jadi tajam banget. Kalau ada budget lebih bisa beli tempatnya, jangan pakai tusuk-tusukan, itu menurut saya kurang aman. Tempatnya Clover juga ini magnet, teman-teman tinggal, kalau berantakan tuh bener-beneran dia nyangkut tuh, nggak bakal jatuh, aman ya. Ini selesai, teman-teman tinggal tutup nih kayak sabun, aman ya buat teman-teman yang punya binatang peliharaan atau anak kecil, jadi aman. Kalau lagi nggak jahit ditaruh ya. Oke, next teman-teman, kalau jahit tangan perlu bidal ini yang ada besinya buat nusuk ya supaya nggak rusak jari kita. Terus ini buat narik narik jarumnya, supaya kan suka kalau udah terlalu dalam gitu suka susah, licin. Nah pakailah ini rubber ya, bidal. Oke, selanjutnya yang sangat penting adalah meterannya ya. Saya punya ini, satu sisi inci, satu sisi senti. Kalau untuk baju ya, karena dia ngukur badan ya, kan nggak lurus,
jadi oke pakai ini. Kalau untuk quilt karena kita harus motong kain gitu jadi squares atau rectangle gitu, kita perlu penggaris yang begini. Ini ada berapa merek. Kenapa penggaris quilt itu mahal? Saya pernah ditanya. Karena ini penting presisinya. Kalau kita motong project terusnya penggarisnya nggak presisi, nanti hasil project kita pun nggak matching, nggak cantik, kan sayang ya, waktu dan energinya kebuang. Jadi investasilah di penggaris quilt yang agak mahal karena yakin ukurannya nggak salah gitu aja. Penggarisnya ini mereknya Creative Grids ya. Tutorial pemakaiannya teman-teman tinggal scan barcode. Ini inci, kalau senti keluarannya clover dari Jepang soalnya ya, Asia nih clover. Teman-teman juga selain yang persegi panjang gini bisa invest di penggaris yang square karena untuk bikin blok ya. Tapi ini dicicil aja teman-teman. Kalau mau ngerjain kayak gini jangan semangat belanjanya dulu gitu, tapi belanja sesuai yang diperlukan dulu aja. Nanti kalau ada uang lebih dapat bonus gitu, teman-teman bisa kayak, oh saya mau upgrade penggaris nih, mau nambah koleksi biar kalau bikin project yang square tinggal ditaruh terus dipotong, lebih hemat waktu ya. Setelah penggaris yang penting gunting ya, gunting. Nah, pertama-tama peraturannya itu adalah gunting kertas dipakai untuk kertas, gunting kain hanya untuk kain, gak boleh dicampur. Kalau satu gunting dipakai kain lalu dipakai kertas, itu biasanya dia cepet tumpul. Oke, jadi teman-teman didedikasikan satu gunting untuk gunting kain, jangan dipakai buat gunting yang lainnya. Yang lain, gunting lainnya satu lagi beli untuk kertas, tali, plastik. Nah, silakan, tapi gunting kain itu khusus untuk kain ya. Nah, gunting yang biasa kayak gini ya, gunting yang untuk potong kain biasanya seperti ini. Lihat posisinya. Kalau ini kan di tengah, ini posisinya. Jadi kalau teman-teman naruh tuh dia rata. Ya. Itu kenapa? Karena pada saat teman-teman gunting kain, dia nggak keangkat bodinya, jadi kain teman-teman nggak bergeser. Sedangkan kalau ini bidang rata, ini kan posisinya begini. Jadi kalau teman-teman gini, nanti kainnya bergeser saat dipotong. Oke, ini saya belinya di IKEA, tapi di toko perlengkapan kain mestinya ada gunting khusus kain, dia bentuknya satu sisi gini flat. Ya. Terus setelah itu gunting benang dan bagi pemula penting pendedel. Oke. Pendedel, teman-teman perhatiin pisaunya itu ada yang di lengkungan ini, bukan di ujungnya. Jadi teman-teman yang ngededel ditarik salah, tinggal masukin terus dorong. Sehingga yang motong adalah bagian lengkungnya ini ya. Oke. Ketinggalan buat teman-teman yang quilt, kalau ada extra money invest di rotary cutter. Saya rekomendasikan yang pakai pengaman, ada kuncinya supaya ya lebih aman. Karena kalau pisaunya itu kegores sedikit aja itu beler ya, maksudnya rembes darahnya pernah terjadi. Jadi jangan sampai kejadian di rumah teman-teman. Oke. Setelah itu teman-teman mesti punya kapur, atau saya biasa pakai pensil warna yang bisa dihapus. Sekarang kan ada pensil warna atau krayon anak-anak yang bisa dihapus ya kan, beli aja itu gitu. Itu dapat beberapa warna, terus terang gelap, jadi nggak perlu beli lagi yang lainnya. Jadi disesuaikan, misalnya teman-teman pakai ngerjain kain yang gelap bisa pakai warna yang cerah, begitu juga sebaliknya. Selain itu teman-teman invest di, ini nggak terlalu mahal sih, friction pen. Friction pen itu kalau teman-teman garis di kain, lalu kainnya disetrika atau di hair dryer, dia hilang tintanya, jadi aman banget ya.
dan manfaat banget. Yang terakhir, bisa beli ini teman-teman kalau ada uang lebih atau budget lebih gitu ya. Ini manfaat banget buat jarum untuk nge-quilt karena dia kecil ya, lubangnya kecil, terus jarumnya tipis. Kalau dimasukin pakai mata nenek yang biasa tuh, itu tuh susah. Jadi pakai ini, jarumnya masukin ke sini, masukin benangnya, teman-teman pencet, terus dicabut, keluar deh. Sudah masuk gitu benangnya ke lubang jarum. Jadi manfaat banget, apalagi buat teman-teman yang berkacamata kayak saya dan udah plus dan udah minus. Oke. Sementara ini itu alat-alat jahit yang diperlukan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen atau DM. Semoga manfaat. Terima kasih.